Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 811142143 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi sejarah dan perkembangan hukum internasional. Nah, daripada kebanyakan ngomong, mending langsung aja masuk ke materi. Cus, berangkat. Oke, yang pertama sejarah hukum internasional. Nah, jadi secara sederhana sejarah perkembangan hukum internasional terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Untuk mempermudah pemaparan materinya, dapat dibuat rundown sederhana dari perkembangan hukum internasional. Nah, yang pertama ada zaman klasik dan yang kedua zaman modern. Nah, zaman modern ini terbagi lagi menjadi tiga masa, yaitu pada masa Perjanjian Westphalia, masa Hugo de Groot, dan pada masa setelah Hugo de Groot di mana hukum internasional semakin mengalami perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan hukum internasional. Nah, pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada istilah pada hukum bangsa-bangsa atau law of nation. Sedangkan pada masa zaman modern, hukum internasional mulai terlepas dari istilah hukum bangsa-bangsa dikarenakan munculnya negara modern, sehingga pada zaman modern, hukum internasional mulai mengacu pada istilah hukum antar negara dan hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional sendiri sebenarnya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah diakui secara universal, kemudian dikristalisasikan sebagai suatu kaidah hukum. Terdapat beberapa bangsa atau massa yang memiliki sumbangsi besar bagi perkembangan hukum internasional. Yang pertama pada masa India kuno, di mana hubungan di antara para raja dan bangsa telah diatur oleh suatu kebiasaan. Di antaranya mengenai kedudukan dan hak istimewa utusan raja yang saat ini kita kenal dengan istilah hukum diplomatik. Kemudian terkait hukum yang mengatur perang, di mana sudah ada perbedaan yang tegas antara kombatan dalam kombatan atau penduduk sipil. Kemudian yang kedua ada kebudayaan Yunani, di mana pada masa itu dikenal dengan adanya negara kota atau city-state. Hubungan di antara negara kota kemudian disebut dengan hukum intermunisipal, yang menjadi cikal bakal dari lahirnya hukum internasional itu sendiri. Hukum intermunisipal merupakan kristalisasi adat istiadat yang menjadi hukum yang telah diakui dalam hubungan di antara negara kota tersebut. Sebagai contoh yaitu ketentuan tentang tidak dapat diganggu-gugatnya utusan dalam peperangan dan adanya pernyataan terlebih dahulu sebelum melakukan peperangan. Sumbangsi kebudayaan Yunani dalam hukum internasional adalah konsep hukum alam yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku mutlak di mana saja dan berasal dari akal manusia atau nalar manusia. Kemudian yang selanjutnya ada kebudayaan Yahudi. Nah, pada kebudayaan pada masa ini memberikan sumbangsi terkait perjanjian perlakuan orang asing dan tata cara melakukan perang. Namun dalam hukum perang Yahudi ada pengecualian bagi orang-orang yang dianggap sebagai musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkannya adanya penyimpangan dari hukum perang itu sendiri. Kemudian ada budaya Romawi. Konsep hukum alam yang bermula dari Yunani kemudian diteruskan ke Roma, dan bangsa Romawilah yang menyebarluaskannya. Pada masa ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang spesifik dikarenakan masyarakat dunia pada saat itu berada di bawah satu imperium atau kekuasaan, yaitu Imperium Romawi. Namun, meskipun tidak mengalami perkembangan, budaya Romawi memiliki arti penting dalam perkembangan hukum internasional di masa mendatang, seperti asas Pacta Sunt Servanda di dalam perjanjian hukum internasional dan konsep okupasi. Pada saat itu, selain masyarakat Eropa Barat, terdapat juga dua masyarakat besar lainnya, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam, di mana Kekaisaran Bizantium memberikan praktik diplomasi dan dunia Islam memberikan hukum perang. Kemudian yang selanjutnya abad pertengahan. Nah, abad pertengahan terjadi sekitar abad ke-15 dan ke-16 yang disebut sebagai masa pencerahan atau Renaissance. Pada abad ini mulai lahirnya konsepsi sekuler mengenai konsep negara modern yang berdaulat dan independen. Tokoh yang membahas tentang ini adalah Jean Bodin, Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Kemudian perhatian utama pada abad ke-16 adalah mengenai hukum perang antar negara. Yang selanjutnya ada Perjanjian Westphalia. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16, para ahli hukum
mulai memperhitungkan perkembangan dari hukum internasional. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional yaitu lahirnya Perjanjian Westphalia yang telah mengakhiri Perang Eropa yang terjadi selama 30 tahun dan mengakhiri Kekaisaran Romawi. Perang ini adalah perang saudara pertama yang bersifat religius antara Katolik Roma dan Protestan. Kemudian tumbuh menjadi besar menjadi perebutan kekuasaan di Eropa, sehingga perdamaian Westphalia dianggap sebagai awal dari sistem internasional modern atau sebagai serangkaian perjanjian damai. Kemudian yang selanjutnya ada zaman Hugo de Groot. Nah, jadi Hugo de Groot ini menjadi salah satu ahli dalam hukum internasional. Beliau melakukan pemurnian hukum alam yang berdasarkan rasionalitas akal manusia. Beberapa pandangan beliau yang berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional diantaranya De Jure Ac Pacis pada tahun 1625 terkait perang dan perdamaian, serta Mare Liberum pada tahun 1609 tentang doktrin kebebasan di laut. Kemudian ada abad ke-18. Nah, abad ke-18 ini hukum internasional dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran hukum alam, yang kedua ada aliran positivisme. Nah, aliran positivisme ini merupakan suatu aliran yang daya berlakunya hukum internasional didasarkan pada persetujuan bersama negara-negara dan ditambah dengan asas pada Sunt Servanda yang dibuat oleh mazhab Wina yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Kemudian selanjutnya ada abad ke-19. Nah, abad ke-19 ini memberikan sumbangsi berkembangnya hukum perang dan negara netral. Yang kedua ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase internasional. Nah, kemudian ada abad ke-20. Nah, abad ke-20 ini sumbangsinya apa saja? Yang pertama ada lahirnya PCA atau Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration, yang merupakan sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda. Organisasi ini didirikan pada tahun 1899. Pada awalnya merupakan konferensi perdamaian di Den Haag. Kemudian yang kedua adalah lahirnya PCIG yang kemudian berganti ICJ hingga sekarang. Nah, PCIG ini merupakan pendahulu Mahkamah Internasional atau ICJ yang dibentuk berdasarkan pasal 14 Konvenan Liga Bangsa-Bangsa LBB pada tahun 1922. Sebagai badan peradilan internasional, PCIG diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Kemudian ada ICJ sendiri yang merupakan mahkamah internasional atau dikenal sebagai International Court of Justice, merupakan salah satu lembaga dalam hukum internasional yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan negara. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya organisasi internasional antara lain LBB, PBB, dan ILO. Kemudian meluasnya cakupan traktat seperti hak dan kebebasan fundamental manusia sebagai individu. Kemudian berkurangnya pengaruh ahli hukum dikarenakan ditetapkannya sumber hukum internasional utama yang berasal dari instrumen perjanjian internasional. Nah, hukum internasional semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan teknologi yang pesat. Nah, baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.